Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi biaya. Nama aku Rima Ahsana Salsabila, mahasiswi Universitas Cyber Asia, jurusan S1 Manajemen. Video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Diah Sinta Kusumaneng Tias, SE MMSI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam perencanaan laba perusahaan, yaitu analisis cost volume profit atau kita sebut biasanya adalah CVP. Nah, materi ini sangat berguna untuk memahami bagaimana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan dapat memengaruhi laba perusahaan. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir ya, karena kita juga akan membahas contoh kasus nyata, strategi perusahaan, hingga analisis resikonya. Ayo, kita mulai. Apa sih itu analisis cost volume profit? Nah, cost volume profit itu merupakan salah satu alat bantu manajemen untuk mengetahui berapa penjualan yang harus dicapai. Gunanya apa? Gunanya agar perusahaan bisa mencapai laba yang ditargetkan. Nah, CVP ini membantu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apa itu? Di sini ada berapa sih titik impas perusahaan, berapa margin kontribusi dari setiap produk, seberapa aman sih penjualan kita sebelum mengalami kerugian, dan bagaimana kita jika dilakukan promosi atau pemberian diskon. Nah, CVP ini ada 3 elemen utama. Itu titik impas atau break even point atau BEP, margin kontribusi atau contribution margin, dan margin pengaman atau margin of safety yaitu MOS. Nah, BEP itu apa? BEP itu adalah salah satu elemen kunci dalam analisis cost volume profit yang menentukan titik di mana pendapatan total setara dengan keseluruhan biaya. Sedangkan margin kontribusi ini adalah selisih antara total penjualan dan total biaya variabel. Nilai ini menunjukkan berapa banyak pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Sedangkan margin of safety ini adalah selisih antara penjualan aktual dan titik impas. Nah, MS ini mengukur seberapa besar penurunan penjualan yang masih dapat ditoleransi sebelum usaha mengalami kerugian. Nah, di sini ada beberapa kasus nih yang dikasih sama Ibu, tapi saya memilih untuk kasus nomor 1 tentang PT Fresh Blend, dimana sekarang mari kita masuk ke contoh kasus agar lebih memahami analisisnya CVP ini. Nah, di sini PT Fresh Blend adalah perusahaan minimum sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Nah, perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya dan menganalisis kinerja keuangan menggunakan konsep CVP. Nah, ada berikut data yang diberikan, kayak harga jual per botol itu 25.000, biaya variabel per botol 15.000, biaya tetap tahunannya ada 1,2 M, dan kapasitas maksimum produksinya 200.000 botol per tahun. Nah, di sini tujuan kita dan di sini juga dikasih nih, manajemen sedang mempertimbangkan 2 strategi pemasaran. Ada strategi A dan strategi B. Untuk perbandingannya kita lihat selanjutnya. Nah, di sini tujuan kita adalah menghitung apa? Menghitung contribution margin per unit, terus contribution margin ratio, dan BEP. Juga analisis pada volume penjualan 120.000 botol. Selanjutnya perbandingan antara 2 strategi. Dan yang keempat adalah
menghitung degree of operating leverage atau DOL pada volume tadi 120.000 botol. Nah, selanjutnya dengan yang tadi kita bisa dari soal yang tadi kita bisa diketahui harga jual per botol atau P-nya adalah 25.000, biaya variabel per botol atau V-nya adalah 15.000, biaya tetap tahunan atau F-nya adalah 1,2 M, dan kapasitas maksimumnya adalah 200.000 botol per tahun. Selanjutnya, untuk perhitungan dasarnya contribution margin per unit. Kita bisa hitung dari harga penjualannya yang tadi kita bisa lihat adalah 25.000, biaya variabelnya atau V yaitu 15.000. Jadi kita bisa lihat margin kontribusinya adalah 10.000 per botol. Nah, selanjutnya kita menghitung contribution margin ratio, di mana kontribusi per unitnya dibagi sama harga jual. Kontribusinya tadi kita dapat 10.000, lalu kita bagi dengan harga jualnya yaitu 25.000, dapatlah rasio 0,4 atau 40%. Selanjutnya kita hitung BEP untuk unitnya, di mana biaya tetap dibagi kontribusi per unit, di mana tadi biaya tetapnya udah kita lihat adalah 1,2 M dan kontribusi per unitnya adalah 10.000, maka dihasilkan 120.000 botol untuk BEP unit. Sedangkan BEP rupiahnya, BEP unit dikali harga jual. BEP unitnya adalah 120.000 dikali 25.000 menghasilkan adalah 3 M. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menghitung jika perusahaan menjual 120.000 botol. Nah, pada volume ini perusahaan tepat berada pada titik impas. Karena kita lihat di total margin contribution-nya, itu kontribusi per unitnya dikali quantity. Kuantitinya kita mau menghitung adalah 120.000, maka menghasilkan 1,2 M setelah dikali kontribusi per unitnya yaitu 10.000. Selanjutnya, berarti laba operasinya berapa? Sudah tadi saya sebutkan kalau perusahaan tepat berada pada titik impas jika volume yang dia jual adalah 120.000 botol, karena total contribution margin dengan biaya tetapnya adalah 0. Selanjutnya, margin of safety per unitnya itu adalah aktual volume dikali break even volume, di mana aktual volumenya tadi adalah 120.000 dan break even volumenya adalah 120.000, maka menghasilkan 0 botol untuk margin of safety-nya per unit. Jika MOS-nya untuk persenannya kita bisa lihat ya berarti dikali 100% ini menghasilkan 0% untuk margin of safety-nya. Mana kesimpulannya itu berarti perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi karena berada tepat di titik impas. Nah, kemudian kita akan menganalisis dua strategi. Untuk strategi A ini memberikan promosi intensif, di mana ada tambahan biaya iklannya sebesar 300 juta. Berarti biaya tetapnya akan menjadi baru. Yang tadinya 1,2 M ditambah 300 juta berarti biaya tetap barunya adalah 1,5 M. Nah, perkiraan penjualannya itu ada 140.000 botol, di mana harganya tetap 25.000. Menjadi hitungannya
contribution marginnya itu adalah 10.000 dikali 140.000 menghasilkan 1,4 M. Nah, jadi labanya berapa? Kalau total CM-nya itu 1,4 M, tapi kan biaya tetapnya baru ya menjadi 1,5 M. Nah, ada kerugian sebesar 100 juta. Nah, kesimpulannya apa? Meningkatkan penjualan ke 140.000 tetapi menambah biaya tetapnya signifikan membuat perusahaan itu masih rugi 100 juta. Jadi strategi ini tidak menguntungkan dengan asumsi angka-angka tersebut. Kemudian kalau untuk strategi B dengan memberikan diskon harga, di mana harga barunya itu menjadi 23.000 per botol, di mana fee-nya tetap 15.000. Lalu kontribusi per unitnya jadi baru, karena yang tadinya 25.000 menjadi 23.000, berarti kontribusi per unitnya adalah menjadi 8.000. Sedangkan dengan diperkiraan kenaikan volumenya adalah 160.000 botol, kita bisa hitung total CM-nya dulu. Total CM-nya adalah 8.000 dikali 160.000 menghasilkan 1.280 juta. Nah, biayanya kan tetap nih, biaya tetapnya ya 1,2 M. Nah, berarti ada nih untuk labanya kita bisa hitung total CM-nya berapa? 1,28, sedangkan dikurangi sama biaya tetapnya 1,2 M saja, berarti kita masih punya untung 80 juta. Nah, kesimpulan strategi B-nya, meskipun margin per unitnya itu turun, kenaikan volume membuat perusahaan memperoleh keuntungan 80 juta. Jadi dari dua opsi strategi tadi, strategi B ini lebih menguntungkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas perusahaan. Tadi pada titik impas ya, kita akan menghitung degree of operating leverage pada volume 120.000. Nah, dengan formulanya itu pada tingkat volume quantity, kita bisa lihat ada total contribution margin dibagi operating income. Nah, quantity dikali payment fee dibagi quantity dikali payment fee dikurangi F. Nah, untuk kuantitinya adalah 120.000 botol. Ini kita bisa hitung total CM-nya adalah 120.000 dikali dengan 10.000. Jadi CM totalnya adalah 1,2 M. Sedangkan operating income-nya berarti ada total CM dikurangi dengan F. Nah, 1,2 M juga dikurangi 1,2 M menghasilkan 0 atau pada titik impas. Nah, dolnya itu menjadi tidak terdefinisi atau secara praktisnya tidak terhingga ya, karena pada titik impas. Ini kesimpulannya perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Kemudian ada interpretasi resiko operasionalnya berdasarkan DOL yang tadi kita hitung, berarti DOL yang sangat besar atau tak hingga menunjukkan tingkat leverage operasi yang ekstrim, di mana laba sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Pada titik impas, perubahannya itu kecil, positif atau negatif dalam volume penjualan akan menghasilkan perubahan persentase laba yang sangat besar dari 0 menjadi laba atau rugi. Kemudian dengan biaya tetap yang tinggi relatif terhadap margin per unit, perusahaan memiliki resiko operasional tinggi, artinya penurunan sedikit pada volume akan menyebabkan kerugian dan sebaliknya kenaikan sedikit dapat segera menghasilkan laba. Nah, praktisnya untuk mendapatkan ukuran DOL yang bermakna,
hitung pada volume di atas break even, atau misalnya 120.000, tapi pada 120.000 khususnya itu tidak terdefinisi karena operating income-nya 0 di titik impas. Oke, sekian baik. Itu dia pembahasan lengkap mengenai analisis cost volume profit, mulai dari konsep dasar, penghitungan, studi kasus, hingga analisis strateginya. Nah, melalui CVP ini kita bisa melihat bagaimana keputusan manajerial seperti menentukan harga, biaya, dan promosi itu berdampak besar pada laba perusahaan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kamu dalam memahami konsep CVP secara lebih mudah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.